Saudara sekalian, Tuhan Yesus melihat orang di dunia ini seperti domba yang tidak ada gembala. Domba adalah binatang yang lemah, sering menjadi mangsa binatang buas. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia berkeliling di kota-kota dan di desa-desa untuk mencari orang-orang yang perlu ditolong. Karena Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada mereka. Menjadi manusia. Misinya adalah mati di kayu salib supaya dosa manusia dapat pengampunan, supaya manusia dibebaskan dari hukuman dosa dengan kematiannya di atas kayu salib. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Allah, kita dapat bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan dan pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami sehari lewat sehari, seminggu lewat seminggu, dan pada hari ini kami kembali mau belajar firman-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan renungan ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya kami dapat merenungkan firman Tuhan ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan pokok tema kita pada hari ini adalah belas kasihan dari Tuhan Yesus. Atau Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada orang-orang yang berdosa. Nas Alkitab yang mencatat peristiwa ini adalah di Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai ayat 38. Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu." Demikianlah pembacaan. Saudara sekalian, Tuhan Yesus melihat orang di dunia ini seperti domba yang tidak ada gembala. Domba adalah binatang yang lemah, sering menjadi mangsa binatang buas. Oleh sebab itu, perlu gembala yang menjaga dan memimpin mereka. Kita memberitahukan kepada kita, iblis itu seperti binatang buas yang selalu mengincar kita manusia yang lemah dan menggoda kita supaya kita berbuat dosa, menyeret kita berbuat dosa supaya kita melawan Allah. Iblis menguasai seseorang dan merasukinya, membawa penderitaan bagi manusia. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa iblis itu adalah musuh kita. Saya bacakan 1 Petrus pasal 5 ayat 8 berkata demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang berngaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Di ayat ini mengatakan bahwa iblis itu digambarkan seperti singa yang lapar, berjalan keliling mencari mangsa yang akan diterkamnya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia berkeliling di kota-kota dan di desa-desa untuk mencari orang-orang yang perlu ditolong. Karena Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada mereka. Tuhan Yesus sebenarnya adalah Allah yang
bersemayam di sorga. Beribu-ribu malaikat, bahkan berjuta-juta malaikat menyembah Dia siang dan malam. Tetapi karena manusia telah jatuh di dalam dosa yang akan binasa, karena belas kasihannya, Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi manusia. Misinya adalah mati di kayu salib supaya dosa manusia dapat pengampunan, supaya manusia dibebaskan dari hukuman dosa dengan kematiannya di atas kayu salib. Tuhan Yesus mendatangi ke kota-kota dan di desa-desa yang seperti kita baca. Tuhan Yesus pergi mencari orang-orang yang perlu ditolong. Dia mengunjungi orang-orang yang berdosa, bukan duduk di singgasananya menunggu orang datang mencari pertolongannya. Tetapi Yesus pergi ke kota-kota, ke kampung-kampung untuk mencari orang yang perlu ditolong. Dua hal yang Tuhan Yesus lakukan ketika Ia mengunjungi mereka, seperti yang kita baca. Yang pertama adalah memberitakan kebenaran kerajaan sorga, supaya orang-orang berdosa bertobat dan kembali kepada Allah, supaya mereka beriman kepada Allah yang benar, supaya roh jiwa mereka diselamatkan. Jadi Tuhan Yesus memberitakan kebenaran kerajaan Allah supaya manusia kembali kepada Allah. Yang kedua adalah Yesus menyembuhkan sakit penyakit mereka, menolong mereka, melepaskan mereka dari penderitaan sakit, penderitaan fisik, membebaskan mereka dari kuasa-kuasa kegelapan. Saudara sekalian, mengapa Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada orang banyak itu dan menyebut mereka seperti domba yang tidak ada gembala? Padahal orang-orang Yahudi pada waktu itu mempunyai bait suci yang megah. Ibadah mereka berjalan tanpa gangguan. Mereka mempunyai pemimpin-pemimpin agama, yaitu imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Dan ada guru-guru agama mereka. Namun ibadah mereka berjalan sebagai seremonial atau hanya sebagai upacara saja. Pemimpin-pemimpin mereka hanya mengajarkan hal-hal aturan-aturan agama saja. Mereka tidak seperti seorang gembala yang menjaga dan memimpin dombanya. Saudara sekalian, mereka tidak seperti ayah atau ibu yang menyayangi anak-anaknya. Mereka dikatakan oleh Tuhan Yesus seperti seorang upahan yang mengajar hanya sebagai formalitas saja. Jadi saudara sekalian, di sini kita melihat guru-guru agama mereka pada waktu itu. Mereka hanya mengajar, tetapi tidak ada jiwa pengembalaan. Tidak ada belas kasihan. Mereka hanya mengajarkan aturan-aturan agama mereka. Mereka hanya menjalankan liturgi agama mereka. Tetapi tidak ada pengasihan. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan atau menyebut dirinya adalah gembala yang baik, yang rela berkorban nyawanya untuk dombanya. Jadi berbeda dengan pemimpin agama pada waktu itu, yang mengenal dombanya secara pribadi. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 dan 14. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Ayat 14. "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak saja mengajar mereka sebagai seorang guru, tetapi mengasihi mereka seperti seorang ayah atau seorang ibu yang mengasihi anak-anaknya. Dalam Injil Matius pasal 9 ayat 35 dan 36 seperti yang sudah kita baca, saya ulangi lagi dua ayat ini. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat
dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan telantar seperti domba yang tidak bergembala. Ketika Tuhan Yesus melihat begitu banyak orang yang perlu diperhatikan, yang perlu ditolong dan perlu dirawat, berkatalah dia kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Dalam perkataan ini, Tuhan Yesus membicarakan orang-orang perlu ditolong itu adalah seperti tuaian yang perlu dituai. Yang mempunyai tuaian itu adalah Allah sendiri. Pekerja-pekerja adalah orang-orang yang melayani atau yang memberitakan pemberita kebenaran kerajaan Allah. Orang yang perlu dilayani banyak, tetapi orang yang mau ikut melayani sedikit. Tidak cukup, tidak memadai. Maka itu Yesus mengajar kepada kita, mohonlah kepada Allah, supaya Allah mengutus lebih banyak pelayan-pelayannya untuk menuai. Dari perkataan Tuhan Yesus ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dunia ini adalah milik Allah. Pelayanan ini adalah suatu pekerjaan untuk memberitakan Injil. Jadi saudara sekalian, dunia ini adalah ladang penuaian yang perlu dituai. Dengan kata lain, hal memberitakan Injil keselamatan adalah wewenang daripada Allah kita sendiri. Tugas memberitakan kebenaran kerajaan sorga atau tugas memberitakan Injil keselamatan adalah tugas yang Allah berikan kepada kita untuk kita laksanakan. Tidak boleh kita lakukan sesuka hati kita. Allah mau kita sehati dengan Dia, yaitu ada perhatian kepada pemberitaan Injil. Ada perhatian untuk melayani orang-orang yang dalam kesulitan, dalam penderitaan, seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Saudara, Tuhan Yesus melihat kita manusia seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Dia datang dari sorga mencari kita, mau menderita dan mati di kayu salib, supaya kita diselamatkan dari hukuman api neraka yang kekal. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Dia rela korbankan dirinya. Dia rela korbankan kemuliaannya di sorga. Datang ke dunia menjadi manusia. Karena Dia mengasihi kita. Dan selama Dia hidup 33,5 tahun di dunia ini, Dia memberitakan Injil. Dia keliling ke kota-kota, ke desa-desa, melakukan penginjilan, memberitakan kebenaran kerajaan Allah, juga menyembuhkan orang-orang yang sakit. Saudara sekalian, mengapa Tuhan Yesus mau melakukan semuanya itu? Bahkan Dia mau mati di kayu salib, karena Dia kasihan kepada kita. Kita adalah orang yang berdosa, orang yang najis, tidak layak menerima anugerah Tuhan, tetapi hanya karena kasih Kristus, Dia datang mencari kita, berkorban untuk kita, menyelamatkan kita. Yesus adalah Tuhan kita yang mengasihi kita. Dia adalah gembala yang baik yang mencari kita sebagai domba-domba yang lemah. Kiranya Tuhan menolong kepada kita supaya kita mengenal Yesus yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, tetapi Dia penuh pengasihan kepada kita, mau menolong dan menyelamatkan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau. Engkau adalah Allah yang Maha Mulia, bertahta di sorga, tetapi demi untuk menyelamatkan kami, Engkau datang ke dunia menjadi manusia.
Selama Engkau menjadi manusia di dunia ini, Engkau berbelas kasihan kepada kami manusia. Engkau keliling kota dan desa untuk mencari orang yang perlu ditolong. Engkau bahkan mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami boleh mengenal Engkau, boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kami boleh mendapat pengampunan dosa, kami boleh bebas dari hukuman api neraka yang kekal. Semata-mata karena kasih-Mu, Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami bagaimana membalas kasih-Mu, supaya kami mengasihi Engkau, setia kepada Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai bertemu pada kesempatan yang lain.